Oke, oke. Kembali lagi pada pertemuan kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai peramalan. Oke. Peramalan adalah ilmu atau seni untuk memperkirakan kejadian di masa depan atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Lalu berdasarkan waktu, peramalan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke. Untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang dapat dibedakan dari peramalan jangka pendek dengan melihat dari 3 hal. Yang pertama, jangka menengah dan jangka pendek itu berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh atau keseluruhan dalam mendukung keputusan dari manajemen yang berkaitan dengan planning produk, lalu planning pabrik itu seperti apa, dan prosesnya seperti apa. Untuk peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Tentu saja, karena jangka pendek itu digunakan untuk sehari-hari atau maksimal paling lama adalah 3 minggu, dan untuk jangka panjang itu bisa untuk bulanan atau tahunan. Tapi kalau jangka panjang itu biasanya lebih dari 6 bulan. Oke, yang ketiga adalah peramalan jangka pendek cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Seperti yang kita ketahui tadi, itu hanya 3 minggu. Oke, berarti kan datanya masih lebih valid. Karena apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan itu kan selalu berubah. Entah yang dari pasarnya lagi rame, entah lagi pasarnya lagi sepi, entah bahan bakunya lagi mahal, entah bahan bakunya lagi murah, atau banyak hal yang bisa mempengaruhi perubahan permintaan. Dengan demikian, semakin panjang horizon waktu atau garis horizonnya yang di perusahaan itu semakin panjang, maka ketepatan ramalan dari seseorang itu semakin berkurang. Oke, kita masuk ke jenis-jenis peramalan. Nah, untuk peramalan itu ada 3 yang utama yang selalu digunakan oleh forecaster dalam merencanakan operasi. Oke, yang pertama itu adalah peramalan ekonomi. Oke, di mana untuk peramalan ekonomi ini melihat indikator-indikator yang berguna dalam membantu organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya kita bisa melihat di sini untuk ekonomi kita ada inflasi, deflasi, GDP-nya seperti apa, GNP-nya seperti apa, PDB-nya seperti apa. Tuh, itu yang mempengaruhi. Lalu untuk peramalan teknologi. Nah, ini peramalan jangka panjang yang biasanya itu melihat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Tapi seperti yang kita ketahui, jangankan untuk HP aja sekarang 6 bulan selalu keluar baru. Nah, untuk peramalan teknologi ini digunakan oleh perusahaan, lebih tepatnya adalah melakukan inovasi di dalam teknologi. Oke, berikutnya ini adalah peramalan permintaan. Itu proyeksi suatu penjualan pada perusahaan yang berlaku pada setiap periode dalam perencanaan atau garis horizon. Nah, untuk ini itu adalah berapa banyak sih permintaan yang ada di pasar. Nah, itu kita bisa ramal, kita melihat produk ini seperti apa, nah lalu konsumennya itu kita survei itu seperti apa, itu melalui peramalan permintaan. Lalu peramalan ekonomi dan teknologi itu di sini adalah bukan fungsinya dari manajer operasi. Karena yang akan kita bahas di sini adalah mengenai peramalan permintaan. Karena kita dalam hal ini adalah membicarakan manufaktur. Oke, lalu langkah-langkah sistem peramalan. Ada 7 langkah dasar sistem peramalan, yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan peramalan. Nah,
Menetapkan tujuannya itu untuk apa? Memilih unsur yang akan diramal. Oke, apakah keuangan, apakah tadi demand-nya itu permintaannya sendiri. Menentukan horizon waktu peramalan, jangka pendek, panjang, menengah. Lalu memilih jenis model pemodelan dari peramalan. Nah, modelnya itu seperti apa? Mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Oke, data-data yang ada perlu kita kumpulkan, lalu kita olah, lalu berikutnya adalah membuat peramalan. Setelah itu, baru kita memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Apakah nanti hasilnya bagus atau jelek? Nah, jelek berarti hasilnya meleset. Tuh. Lalu ada dua pendekatan juga dalam peramalan, yaitu menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Di mana untuk kuantitatif sendiri itu biasanya menggunakan model matematis yang beragam dengan data yang masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Lalu untuk kualitatif sendiri itu lebih mengarah ke manajernya. Nah, kita bisa lihat di sini ada intuisi, emosi, lalu experience personalnya seperti apa, nilai yang akan diambil untuk mengambil keputusan itu seperti apa. Oke, nah untuk peramalan kualitatif itu ada 4 teknik, yaitu juri dari opini, tentunya opini eksekutif, direktur atau manajer atau segala macamnya. Berikutnya metode Delphi, lalu ada komposit tenaga penjualan dan survei pasar konsumen. Untuk kuantitatif sendiri itu ada 5 dengan dibagi 2 model, yaitu yang pertama adalah model deret waktu dengan pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial. Berikutnya untuk model asosiatif adalah proyeksi tren dan regresi linear. Oke, model deret waktu ini adalah teknik peramalan menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan. Sedangkan model asosiasi atau asosiatif itu adalah hubungan sebab dan akibat, di mana kita seperti yang kita ketahui adalah regresi linear atau regresi linear yang menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Sebagai contoh, nah seorang penjual mesin pemotong rumput ini dapat memasukkan, misal adanya perumahan baru, berarti kan targetnya ke sana, anggaran iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan berapa dan harga pesaing. Oke, penjelasan untuk ramalan sampai di sini dulu. Jika nanti ada pertanyaan, silakan langsung kirim ke pesan saya di nomor saya pribadi atau di grup. Dan untuk tugas kalian adalah jelaskan dari masing-masing metode peramalan kuantitatif ini, pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, proyeksi tren, dan regresi linear, serta berikan contoh kasusnya. Dikumpulkan kapan? Ya dikumpulkan sampai besok sebelum jam masuk kuliah. Oke. Pertemuan kita untuk materi ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat mengerjakan tugasnya. Oke.